Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma alamu anna Allaha rabbakum ghafurun ghaffarun afuwun fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara yang menjadi kewajiban kita dalam kehidupan ini adalah bertakwa kepada Allah, dan itu pokok inti yang Allah tuntut dari kita semuanya, dengan cara berusaha menjalankan perintah-perintah Allah sekuat kemampuan kita masing-masing dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Itulah satu-satunya jalan keselamatan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada jalan yang lainnya. Kemudian ketahuilah ayyuhal muslimun bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghaffar, Al-Ghafur, zat yang maha mengampuni kepada para hambanya. Oleh karenanya Allah berpesan melalui Rasulnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para hambanya dengan mengatakan kul, katakanlah. Yang diperintahkan untuk berkata adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai para hambaku yang telah berlaku melampaui batas atas dirinya, bermaksiat kepada Allah, melanggar batas-batas dan aturan Allah, menerjang apa yang Allah larang, Allah haramkan dalam kehidupan ini. Allah memanggil hamba-hambanya tersebut, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari belas kasih Allah. Jangan pernah putus asa, putus harapan dari belas kasih Allah. Allah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa itu semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Allah Rabbul Izzati wal Jalal mampu untuk menyiksa kita semuanya dengan sebab dosa yang sangat banyak yang kita lakukan semasa hidup kita ini. Tetapi sebagaimana Allah sudah tetapkan sebelum menciptakan kita semua, Allah berfirman, berkalam, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya belas kasihku itu mengalahkan kemarahan dan kemurkaan. Allah maha belas kasih kepada kita semua jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita ini yang tidak punya dosa dalam kehidupan ini? Andaikan dosa itu, kata para ulama, wujudnya noda di muka kita ini, mungkin tidak ada yang mau keluar rumah karena kelihatan semua dosanya. Andaipun dosa itu wujudnya adalah bau busuk yang keluar dari tubuh kita, baunya tidak sedap, tidak ada orang yang mau mendekat dengan kita semuanya. Kenapa? Karena dosa kita sangat banyak, entah yang nampak, lebih-lebih yang tidak nampak. Dan kita punya harapan besar di hadapan Allah untuk diberikan ampunan atas segala dosa yang pernah kita lakukan itu, kalau kita banyak meminta ampun kepada Allah. Kita dari rumah berwudu untuk sholat Jumat ini, dosa-dosa kita berguguran bersama air wudu yang menetes dari tubuh kita.
Kita berjalan ke sini melangkah satu langkah, meninggikan derajat, menghapuskan dosa. Kita kemudian sujud dalam salat nanti, kata Rasulullah SAW, dosa kita ditaruh di kepala kita, berguguran sampai kita bangkit dari sujud kita. Setelah salat selesai, kita berzikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kata Rasulullah SAW, diampunkan dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Setelah itu kita duduk sejenak di masjid, tidak buru-buru pulang, didoakan oleh malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah belas kasihani dia. Banyak amalan-amalan yang menunjukkan atau menuju kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Mari kita kejar itu semua. Mari kita barengi banyaknya dosa yang kita lakukan itu dengan banyak minta ampun kepada Allah dan melakukan hal-hal yang mendatangkan ampunan dari Allah untuk kita semua. Karena keselamatan kita di hadapan Allah dua kuncinya, diampunkan dosa-dosa kita dan dibelas kasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'd. Nanti di hari kiamat ada seorang hamba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan, kemudian ditutup dengan penutup, dengan sater, dengan tirai sehingga tidak bisa dilihat dan didengar oleh orang lain. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba tadi, kamu pernah melakukan dosa ini pada waktu ini, pada waktu itu? Iya. Kamu pernah melakukan dosa ini pada waktu ini, pada waktu itu? Iya. Semua dosa-dosanya disebutkan oleh Allah dan seorang hamba tersebut mengatakan, iya. Maka dia sudah yakin, menyangka bahwa dia akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dosanya dicatat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekat kepadanya, berbisik kepadanya mengatakan, "Inni satartuha laka fid dunya wa aghfiruha lakal yaum." Saya dulu di dunia dosamu yang banyak ini tak tutupi semuanya. Sekarang di akhirat ini aku ampuni semuanya. Kemudian hamba tersebut diberikan catatan kitab amalnya dengan tangan kanannya. Kemudian dia masukkan ke dalam jannah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لشيوخنا الذين علمونا هذا الخير وتقبل منا ومنهم أعمالنا وأعمالهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي سائر البلدان المسلمين. اللهم عليك بالصهيونيين المعتدين، اللهم عليك بهم. اللهم انصر من نصر الدين واقتل من خذل المسلمين وانصر المستضعفين من المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.